Anime ini diawali dengan memperlihatkan seorang siswa bernama Misumi Makoto yang menjalani keseharian seperti biasa. Tapi ketika dia sampai di rumah dan ingin baca novel, tiba-tiba dia terlempar ke tempat yang tidak diketahui. Di tempat itu, Makoto ditemui oleh lingkaran cahaya yang mengaku sebagai dewa. Cahaya itu pun menunjukkan wujud aslinya yang merupakan sang penguasa rembulan, Dewa Tsukuyomi. Dewa Tsukuyomi menunjuk Makoto sebagai pahlawan dunia lain dan juga akan menyerahkannya pada Dewi dunia itu. Makoto yang mendengarnya, ia pun bertanya pada Dewa Tsukuyomi, kenapa ia harus melakukan hal itu padanya. Dewa Tsukuyomi mulai menjelaskan, jika sebenarnya orang tua Makoto merupakan penghuni dunia lain. Dulu mereka berdua membuat kontrak dengan Dewi dunia itu dan mereka pun pergi ke Jepang. Dalam kontrak itu dijelaskan bahwa orang tua Makoto harus menawarkan sesuatu hal yang berharga sebagai syaratnya. Dengan kata lain, syarat itu berarti seorang anak. Saat itulah Makoto menyadari, jika dia tidak pergi, maka kakak atau adiknya yang akan menggantikan dirinya pergi ke dunia lain. Karena hal itulah, Makoto pun memutuskan untuk pergi ke dunia lain. Sebelum dia pergi, Dewa Tsukuyomi memberikan kekuatan pada Makoto. Tapi saat di tengah perbincangan, Dewi yang membuat kontrak langsung berniat membawa Makoto ke hadapannya. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Makoto telah sampai di tempat Dewi itu berada. Tapi sang Dewi langsung menghina Makoto dengan kata-katanya. Lalu Dewi itu pun mengatakan kalau dia akan mendatangkan pahlawan lain yang layak untuk berada di dunianya. Sang Dewi juga tak akan memberikan kekuatan pada Makoto. Namun dia tetap akan memberikan kemampuan agar Makoto bisa memahami bahasa selain manusia. Setelah itu, Makoto pun dibuang ke ujung dunia di tempat para orc dan goblin berada. Saat itulah Dewa Tsukuyomi kembali menemui Makoto dan meminta maaf karena dia juga tak tahu kalau sang Dewi akan bertindak sekasar itu. Lalu Dewa Tsukuyomi lanjut menjelaskan tentang ujung dunia yang dituju Makoto, yang mana tempat itu merupakan dunia tanpa berkah dewa ataupun dewi. Sehingga saat berada di sana, energi sihir dan fisik akan menerima beban yang kuat. Setelah mengatakan hal itu, Dewa Tsukuyomi mulai menghilang. Karena pada dasarnya ia hanya menggunakan bayangan untuk berkomunikasi dengan Makoto. Karena itulah energinya akan terkuras dan membuat Dewa Tsukuyomi tertidur selama beberapa ratus tahun. Tapi sebelum pergi, Dewa Tsukuyomi memberikan pesan pada Makoto. Jika saat ini tugasnya sebagai pahlawan telah dicabut oleh Dewi, sehingga ia pun meminta Makoto agar tidak merasa terbebani, karena mulai sekarang Makoto akan menjalani kebebasan di dunia baru. Lalu Dewa Tsukuyomi pun perlahan menghilang dan Makoto akhirnya sampai di ujung dunia. Di sana Makoto berjalan menelusuri tanah tandus selama 3 hari. Saat itu Makoto berharap akan ada peristiwa tertentu yang akan merubah perjalanannya. Tapi nyatanya tak ada apapun selain suara angin. Hingga setelah beberapa saat berjalan, terdengar suara seorang wanita yang sedang meminta tolong. Makoto yang mendengarnya, dia langsung bergegas mencari tempat di mana suara itu berasal. Kemudian Makoto langsung berlari menuju tempat itu. Sesampainya di sana, terlihat seekor monster yang sedang mengejar seorang Highland Orc bernama Emma. Makoto yang melihat situasi itu, ia pun tak peduli yang diselamatkannya orc ataupun goblin. Karena menurutnya, ini lebih baik daripada sendirian. Lalu Makoto langsung menyerang monster itu. Dan ternyata dia mampu membunuh monster dalam sekali tendangan. Setelah itu, Makoto menemui Emma dan bertanya mengenai tempat tinggal para manusia. Namun, Emma menanggapi dengan mengatakan kalau tidak ada desa manusia di dekat sana, karena tempat itu hanyalah tempat tandus yang disebut sebagai ujung dunia. Mendengar hal itu, Makoto bertanya tentang di mana tempat tinggal Emma.
Saat itulah Emma mengatakan jika dia adalah korban untuk Shin Agung, maka dia harus segera pergi ke Gunung Dewa. Sebelum Emma pergi ke Gunung Dewa, dia mengantar Makoto ke desanya untuk beristirahat. Makoto disambut baik oleh para penduduk desa Oak. Saat itu, Makoto yang melihat Emma bisa menggunakan sihir, ia pun meminta Emma agar mengajarinya menggunakan sihir. Mendengar hal itu, Emma mulai mengajarkan mantra sihir api pada Makoto. Setelah beberapa saat mempelajari teknik sihir itu, Makoto langsung bisa mempraktikkan sihir itu dengan mudah. Emma yang melihat potensinya, ia pun meminta Makoto untuk melakukan penilaian level. Namun setelah penilaian selesai, ternyata Makoto hanya berada pada level 1. Ketika esok tiba, Makoto memilih pergi dari desa Highland Oak dan dia juga meninggalkan sebuah surat untuk Emma. Surat itu berisikan kalau Makoto sudah membawa rangkuman mantra serta perlengkapan yang disiapkan. Karena saat ini dia berencana untuk membantu desa Emma dengan mengatasi Shin Agung. Setelah beberapa saat berjalan, Makoto akhirnya sampai di Gunung Dewa. Di sana dia melancarkan serangan panah api untuk memberikan peringatan pada Shin. Tapi ternyata efek ledakan api itu terlalu besar yang mengakibatkan Shin marah karena sarangnya telah dihancurkan. Saat itu muncullah kabut merah yang mengelilingi Makoto. Lalu muncullah seekor naga bernama Shin yang langsung menyerang Makoto. Tapi berkat kekuatan yang diberikan oleh Dewa Tsukuyomi, Makoto bisa melihat pergerakan Shin walau berada di dalam kabut yang tebal. Kemudian Makoto berbalik menyerang hingga mampu mendesak Shin. Saat itulah karena Shin merasa terancam, dia menggunakan ilusi kenangan pada Makoto, yang mana ilusi itu akan membuat Makoto hanyut dalam kebahagiaan sampai akhirnya dia mati. Lalu diperlihatkan Makoto yang bertemu dengan Hasegawa saat masih berada di Jepang. Di sana Hasegawa mengungkapkan perasaannya pada Makoto. Namun saat itu Makoto terlihat ragu-ragu. Tapi di sana Hasegawa tak terlihat sedih, melainkan dia berbincang dengan wajah gembira. Saat itu Makoto menyadari kalau yang dialaminya saat ini bukanlah kenyataan. Karena dia sangat yakin jika dulu Makoto membuat Hasegawa menangis. Setelah teringat akan hal itu, Makoto mulai tenang dan menyadari kekuatan yang diberikan oleh Dewa Tsukuyomi, yaitu pencarian serta penguatan. Lalu Makoto pun langsung menggunakan kekuatannya hingga berhasil menghancurkan ilusi yang dibuat oleh Shin. Namun setelah Makoto keluar dari ilusi, terlihat Shin malah menawarkan kontrak pada Makoto, karena Shin sangat tertarik dengan ingatan yang dimiliki oleh Makoto. Setelah beberapa saat berpikir, Makoto langsung menyetujui kontrak dengan Shin. Kemudian kontrak 50-50 dimulai. Tapi saat itu Shin malah kalah, dan pada akhirnya kontrak yang terjalin yaitu 80-20. Dengan kata lain, Shin hanyalah bawahan bagi Makoto. Setelah kontrak selesai, Shin berubah menjadi wanita cantik yang memakai kimono. Makoto yang melihat hal itu, ia sedikit kecewa. Karena tadinya tujuan Makoto membuat kontrak adalah agar bisa melakukan perjalanan dengan naik naga. Mendengar hal itu, Shin menjelaskan pada Makoto, jika kontrak 80-20, maka yang lebih lemah harus berwujud seperti yang kuat. Dengan kata lain, Shin harus berubah menjadi manusia mengikuti wujud Makoto. Setelah beberapa saat berbincang, akhirnya terungkaplah ingatan yang membuat Shin tertarik. Yang ternyata ingatan yang dimaksud adalah ingatan tentang drama sejarah. Setelah itu, Shin mengeluarkan semacam kabut dan dia mengajak tuannya untuk memasuki kabut itu. Karena di dalamnya merupakan demiplan yang sedang dikendalikan oleh Shin. Kemudian setelah mereka memasuki demiplan, ternyata tempat itu sudah berubah menjadi tanah yang subur. Sebelumnya, menurut ingatan Shin, tempat itu merupakan tempat yang gelap dan kosong.
Saat itu, Makoto mulai menggunakan kekuatannya untuk memeriksa seluruh Demiplan. Hingga pada akhirnya, Makoto mengetahui bahwa di seluruh tempat itu dibatasi oleh dinding kabut di segala sisi. Kemudian Makoto bertanya, apakah Shin pernah berurusan dengan pengorbanan Highland Oak? Tapi ternyata Shin tak mengetahui akan hal itu. Setelah berakhirnya kejadian itu, Desa Oak tengah melakukan pesta karena selesainya kesalahpahaman dengan Shin. Di sana, Shin juga berbincang dengan salah seorang Highland Oak. Lalu, dia mulai memberikan saran pada Oak itu agar mereka mau tinggal di Demiplan miliknya, yang mana tempat itu merupakan tanah yang kaya dan subur. Pada esok hari berikutnya, para Oak sudah bersiap untuk pindah ke tempat yang ditawarkan oleh Shin. Namun, Makoto baru mengetahuinya. Dia terlihat khawatir karena kemungkinan akan muncul monster jahat di sana. Saat itulah muncul seorang anak kecil yang merupakan cloning dari Shin. Cloning Shin mengatakan kalau dia yang akan melindungi para Highland Oak di dalam Demiplan. Beberapa hari telah berlalu. Semua Highland Oak sudah tinggal di Demiplan. Mereka juga sudah membangun tempat tinggal serta menjalani keseharian yang damai. Sementara itu, Makoto tengah berlatih sihir di dalam tenda, dan di belakangnya Shin sedang menonton drama sejarah dari ingatan Makoto. Kemudian Makoto yang merasa sedikit terganggu, dia memutuskan jika drama sejarah untuk hari ini telah habis. Saat itulah Shin mulai berpikir untuk mengumpulkan bahan-bahan dan membuat televisi, karena dia berencana untuk menggunakan media dan merekam ingatan Makoto. Setelah Shin pergi, ingatan Makoto terlihat di depannya. Saat itu, Makoto melihat ingatan ketika sedang bersama keluarganya. Lalu, ia pun berpikir, jika orang tuanya berasal dari dunia ini, maka akhirnya Makoto memiliki tujuan, yaitu dia akan mengikuti jalan yang telah diambil oleh orang tuanya. Dan untuk melakukan hal itu, maka dia akan mulai pergi ke dunia manusia. Setelah terpikirkan akan hal itu, Makoto pergi keluar untuk berjalan-jalan. Kemudian dia melihat dua Oak yang sedang kesusahan. Makoto pun menggunakan kekuatannya untuk membantu para Oak itu. Lalu Makoto juga menyembuhkan luka yang dialami oleh salah seorang Oak. Setelah itu, Makoto tengah duduk karena tangannya sedang terluka. Makoto menggunakan kekuatan penyembuhan miliknya. Tapi ternyata kekuatan itu tak bisa digunakan pada dirinya sendiri. Di belakang Makoto, Shin tiba-tiba muncul dengan membawa seorang dwarf yang sedang terluka. Saat itu, Shin mengatakan pada tuannya jika Demiplan sudah diserang. Kemudian dia tanpa sengaja melihat Makoto yang sedang terluka. Hingga ia pun menjelaskan jika aroma darah akan memancing monster itu ke sana. Dalam sekejap langsung muncul monster laba-laba hitam yang menyerang Makoto. Makoto berbalik menyerang dengan sihir api. Namun ternyata sihir Makoto diserap oleh laba-laba itu hingga membuat tubuhnya kembali beregenerasi. Makoto pun kembali bertarung melawan laba-laba hitam. Tapi dia malah terdesak dan hampir dimakan oleh laba-laba itu. Makoto yang marah, dia langsung melancarkan serangan beruntun yang diakhiri dengan tembakan panah air. Setelah melakukan serangan itu, Makoto langsung pingsan. Tapi ternyata laba-laba hitam masih belum kalah karena dia kembali beregenerasi. Setelah itu, laba-laba hitam langsung berlari menghampiri Makoto. Shin yang melihatnya, ia pun panik dan berlari menuju tempat tuannya. Namun sesampainya di sana, yang dia lihat adalah laba-laba hitam yang menyukai Makoto. Saat itulah Shin menyarankan pada laba-laba hitam untuk melakukan kontrak agar bisa hidup bersama. Mendengar hal itu, laba-laba hitam langsung setuju. Hingga akhirnya kontrak pun langsung dilakukan. Dan proses pengikatan kontrak selesai. Laba-laba hitam berubah menjadi wanita cantik berambut hitam. Waktu pun telah berlalu. Makoto terbangun dari pingsannya. Dia masih terlihat kebingungan saat melihat wanita cantik yang berada di hadapannya.
Saat itu, laba-laba hitam mulai memperkenalkan diri pada Makoto, yang mana dia berkata kalau wujud laba-labanya telah berubah menjadi manusia setelah dia menjalin kontrak dengan Makoto. Mendengar hal itu, Makoto pun terkejut karena seharusnya menjalin kontrak itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Namun, laba-laba hitam malah menanggapi tuannya dengan berkata jika dia sudah bersedia untuk mempersembahkan tubuh serta jiwanya. Saat itu, Shin juga datang ke tempat Makoto bersama dengan dwarf yang dia selamatkan. Lalu, dwarf itu memperkenalkan diri pada Makoto, yang mana dia adalah seorang elder dwarf yang bernama Beren. Saat itu, Shin mengatakan jika Beren bukanlah seorang dwarf biasa, karena dia adalah dwarf yang menyandang sebutan elder, yang berarti dia termasuk ras kuno dwarf yang mampu membuat artefak tingkat tinggi. Setelah itu, Beren mengucapkan terima kasih pada Makoto karena berkat dia desanya telah selamat dari bencana. Lalu Beren lanjut mengatakan jika dia memiliki sebuah permintaan, yaitu apakah Makoto bersedia mengizinkan para dwarf untuk pindah ke wilayahnya. Mendengar hal itu, Makoto pun langsung menyetujui permintaan dari Beren karena menurutnya wilayahnya juga sangat luas. Tapi di sana, Shin langsung menyela perkataan tuannya dan mengatakan kalau para dwarf boleh tinggal, tapi ada beberapa syarat, yaitu Beren harus membantu pembangunan kota dan menyediakan persenjataan, serta untuk kedepannya para dwarf harus membayar pajak atas tanah yang mereka tempati. Beren menanggapi jika dia tidak keberatan, namun saat ini dia masih membutuhkan waktu 2 hari untuk meyakinkan para warga desanya agar mau pindah ke tempat Makoto. Mendengar hal itu, Shin memberikan sisik naga tingkat tinggi pada Beren, sehingga dengan begitu merayu pengrajin di desa dwarf adalah hal yang mudah. Hari pun berganti. Makoto pergi keluar dari Demiplan untuk mencari pemukiman manusia. Hal itu ia lakukan karena dia memiliki tujuan untuk melacak perjalanan orang tuanya. Setelah beberapa saat perjalanan, Makoto akhirnya berhasil menemukan desa manusia. Saat itu, Shin tiba-tiba muncul dari belakang dan mengatakan kalau dia memiliki permintaan penting untuk Makoto. Ketika sampai di dalam Demiplan, Shin mengatakan jika dia ingin memiliki sebuah nama. Makoto pun mulai berpikir dan akhirnya dia menemukan nama untuk Shin, yaitu Tomoe. Nama itu merupakan nama samurai wanita pemberani yang diketahui oleh Makoto. Shin terlihat senang dan ia dengan senang hati menerima nama Tomoe. Laba-laba hitam langsung mendekati Makoto karena sekarang adalah gilirannya untuk diberikan nama. Makoto kembali berpikir dan ia memutuskan jika mulai sekarang nama dari laba-laba hitam adalah Mio. Lalu Makoto pun menjelaskan jika nama itu adalah kombinasi dari kata kosong dan elemen air. Beberapa saat kemudian, Makoto terlihat bingung ketika dia melihat banyak spesies yang berkumpul di hadapannya. Saat itu, Tomoe dan Mio mengumumkan nama baru mereka pada para penduduk. Mereka juga melakukan voting bersama para penduduk untuk memutuskan nama panggilan Makoto. Lalu, setelah beberapa saat melakukan voting, telah diputuskan jika mulai sekarang Makoto akan dipanggil sebagai Tuan Muda. Setelah itu, Mio mengatakan pada tuannya untuk menyapa para spesies baru yang tinggal di Demiplan. Saat itulah Beren meminta izin agar tetua desanya menyapa Makoto. Kemudian datanglah seorang panatua yang merupakan pemimpin dari desa Elder Dwarf yang bernama Eldo. Eldo mengatakan jika Makoto kelihatan seperti manusia. Lalu dia bertanya, apakah Makoto adalah orang yang diberi misi oleh para dewi yang memimpin dunia itu? Makoto yang mendengarnya, ia pun langsung marah dan berteriak jika dia tidak akan menerima misi dari sang dewi. Karena sebelumnya Makoto sudah dihina dan dibuang ke ujung dunia. Mendengar jawaban Makoto, Eldo jadi merasa tenang karena dia juga berbeda pendapat dengan para dewi. Eldo berpikir jika melayani Makoto mungkin adalah hal yang menarik.
Setelah itu, Tomoe mulai menunjukkan para pengikutnya, yaitu Miss Lizard, yang mana mereka merupakan spesies kuat yang memiliki atribut air dan udara. Sementara itu, Mio juga menunjukkan para pengikutnya, yaitu ras Alki. Setelah selesainya perkenalan itu, Makoto menyapa para penduduk Demiplan dan memohon kerjasama pada mereka semua. Lalu Makoto pun langsung pergi karena dia ingin bertemu dengan manusia. Saat ini diperlihatkan Makoto yang sudah keluar dari Demiplan. Di sana dia berlari ke desa manusia. Sebelum mencapai desa, Makoto bertemu dengan seorang wanita penduduk desa. Namun ketika Makoto menghampirinya, wanita itu pun langsung berlari dan memanggil Makoto dengan sebutan monster. Makoto yang mendengarnya, ia pun langsung terpukul ketika melihat situasi yang dialaminya tadi. Lalu Makoto pun mulai berjalan mendekati desa dan ia berusaha untuk berpikir positif. Tapi ternyata saat Makoto sampai ke desa, dia telah dihadang oleh para penduduk yang sudah siap bertarung. Pada akhirnya Makoto pun berlari menjauh ketika para penduduk desa menyerangnya. Saat itu Makoto kebingungan karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan para manusia. Lalu ia pun menyadari jika dulu sang dewi hanya memberikan kekuatan untuk berbicara dengan ras selain manusia. Setelah mengalami kejadian tadi, Makoto kembali ke dalam Demiplan. Dia terlihat murung karena tak bisa mengerti bahasa manusia. Saat itulah Emma bertanya, apakah yang dimaksud Makoto adalah Kamen atau bahasa umum. Tapi Makoto terlihat masih bingung. Sehingga Emma menjelaskan jika manusia dipanggil begitu karena sampai sejauh ini mereka adalah spesies yang paling sejahtera di dunia ini. Kemudian Makoto bertanya, apakah Tomoe dan yang lain bisa menggunakan bahasa umum? Ternyata semua orang di sana bisa menggunakan bahasa itu. Lalu Makoto pun mulai berpikir kalau seharusnya bahasa tidak bisa menjadi alasan untuk para manusia menyerangnya. Mendengar hal itu, Tomoe mengatakan jika bahasa bukanlah masalahnya, karena yang menjadi masalah adalah mana milik Makoto yang keluar dari dalam tubuhnya, sehingga mengakibatkan area di sekitarnya menjadi rusak. Makoto pun bertanya tentang bagaimana manusia melihat dirinya. Tomoe mengatakan jika mungkin Makoto terlihat seperti beberapa raja iblis yang muncul secara tiba-tiba. Saat itu Emma menanggapi kalau Makoto bisa menekan mana miliknya, yaitu dengan cara merasakan mana serta membayangkan untuk menutupinya. Makoto mulai mencoba saran dari Emma, tapi ternyata yang dia lakukan tak ada bedanya. Makoto masih belum menyerah. Dan dia berpikir jika hal pertama yang harus dia lakukan adalah menguasai bahasa umum. Lalu dia akan menemukan alat yang bisa menekan mana miliknya. Setelah itu Makoto mulai berlatih bahasa umum. Hingga setelah 2 minggu berlalu, datanglah seorang dwarf yang berhasil membuat cincin penyerap mana. Ternyata saat Makoto memakai cincinnya, cincin itu pun langsung hancur karena tak bisa menahan mana milik Makoto. Saat itulah dwarf di depan Makoto bertekad untuk membuat ulang cincin penyerap mana. Sebulan kemudian Makoto tengah berlatih bahasa umum bersama dengan Mio. Tapi di sana Makoto masih terlihat kesulitan, hingga ia pun terpikirkan sesuatu, yaitu mungkin dia bisa menggunakan tulisan sihir yang muncul dari tangannya. Saat itu datanglah seorang dwarf yang sudah menyelesaikan cincin untuk Makoto. Cincin itu ia sebut dengan nama Draupnir. Lalu dia menjelaskan jika Draupnir tidak hanya bisa menyerap mana, tapi cincin itu juga bisa menekan mana. Lalu Makoto pun langsung memakai cincin Draupnir. Kemudian mananya langsung terserap ke dalam cincin itu. Hari pun berganti. Makoto dan 2 pelayannya bersiap pergi ke desa manusia. Mereka bertiga sampai di desa dengan memakai kereta kuda. Mereka pun berjalan menelusuri kota hingga sampai di serikat petualang Zetsuya. Saat itu Mio mengatakan pada resepsionis jika tuanya adalah pewaris perusahaan perdagangan.
Tapi dia terkena kutukan saat dalam perjalanan. Tomoe pun melanjutkan, karena kutukan itulah tuannya menjadi tak bisa berbicara. Kemudian Makoto menggunakan teks yang muncul di tangannya untuk menyapa resepsionis. Resepsionis mulai menjelaskan jika ada beberapa misi untuk para petualang. Tapi misi-misi itu dibedakan sesuai dengan kesulitannya. Tomoe dan Mio mulai melakukan pengukuran level. Setelah mereka melakukan pengukuran, level Tomoe adalah 1320, sementara Mio berada pada level 1500. Tomoe tak percaya jika level Mio lebih tinggi darinya, sehingga ia pun meminta untuk mengulangi pengukuran level. Tapi resepsionis menanggapi kalau Tomoe sudah merupakan anggota yang berada pada level tertinggi di dalam serikat petualang itu. Setelah mereka berdua menerima kartu keanggotaan, Tomoe bertanya tentang siapa petualang tertinggi yang lain. Resepsionis menjelaskan jika tertinggi selanjutnya adalah level Triple S, yaitu sang pembunuh naga dengan level 920 bernama Sofia Bulga. Saat itu diperlihatkan giliran Makoto untuk menguji level. Ternyata Makoto masih sama seperti dulu, yang berada pada level 1 ranking E. Setelah itu, Makoto dan dua pelayannya pergi ke penginapan. Di sana sempat terjadi beberapa keributan dengan resepsionis di penginapan itu. Namun akhirnya mereka bisa beristirahat di dalam kamar. Saat itu Makoto berniat untuk mencari makan. Tapi Tomoe diminta Makoto untuk menjaga barang-barang karena dia menyadari jika sejak meninggalkan serikat petualang mereka telah diikuti oleh beberapa orang. Hingga ketika malam tiba, Tomoe tengah berjaga di atas kereta. Kemudian dia langsung dikepung oleh beberapa perampok. Di sisi lain, Makoto yang sedang bersama Mio tiba-tiba ditemui oleh seorang anak kecil bernama Rinon. Saat itu Makoto menghampirinya dan bertanya tentang apa yang dilakukan Rinon di sana. Rinon menanggapi kalau dia punya permintaan. Tapi sebelum mengatakannya, Rinon langsung menangis di pelukan Makoto. Sehingga Makoto tak punya pilihan selain membawa Rinon kembali ke penginapan. Singkat cerita, sesampainya mereka di penginapan, Rinon menceritakan tentang dirinya, yang ternyata dia sudah hidup bersama dengan kakaknya yang bernama Toa. Lalu Toa mulai mencari pekerjaan, tapi dia menghilang sejak saat itu. Makoto yang mendengarnya, ia pun bertanya tentang kapan terakhir kali mereka bertemu. Rinon pun menanggapi jika kejadian itu sudah terjadi sejak sebulan yang lalu. Makoto pun mulai berpikir jika kota Setsuya terlihat lebih mencurigakan dari dugaannya. Beralih ke tempat Tomoe yang sedang bertarung melawan para perampok. Tomoe sudah berusaha menahan kekuatannya, tapi tetap saja para perampok itu langsung mati setelah terkena serangannya. Tomoe yang melihat ada seorang perampok yang melarikan diri, ia pun langsung mengejarnya dan membuat perampok itu pingsan. Lalu dia langsung kembali ke penginapan serta menjelaskan situasi pada tuannya. Di sana Makoto terlihat marah pada Tomoe. Tapi seketika Rinon muncul dan mendinginkan suasana, sehingga Makoto langsung memaafkan tindakan Tomoe tadi. Rinon mulai menyerahkan sketsa gambar kakaknya pada Makoto. Setelah melihat sketsa itu, Makoto terlihat terkejut saat melihat gambar kakak Rinon. Beberapa saat kemudian, Mio tengah berjalan setelah dia mengatasi para perampok yang telah dibunuh oleh Tomoe. Kemudian dia datang ke ruangan tuanya. Di sana ia melihat Makoto yang tengah memeriksa ingatan dari tawanan. Saat itu Mio menyadari jika ada yang aneh mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Makoto. Lalu Makoto pun memberikan tugas pada Tomoe serta Mio untuk membantu mencari kakak Rinon. Namun Mio menanggapi kalau mereka tak tahu apakah dia masih hidup atau tidak, sehingga dia menyarankan untuk tidak perlu terburu-buru. Tapi Makoto dengan wajah serius, ia meminta tolong pada Mio. Dan pada akhirnya Tomoe dan Mio berangkat untuk menyelamatkan kakak Rinon. Setelah itu Makoto kembali melihat sketsa yang digambar oleh Rinon. Saat itu Makoto berpikir kalau kakak Rinon terlalu mirip dengan Hasegawa.
Cerita beralih di tempat Tomoe dan Mio. Mio mengatakan jika tuanya menjadi aneh ketika mendiskusikan tentang wanita yang berada dalam sketsa. Lalu ia pun berpikir, apakah Makoto mengenal wanita di dalam sketsa itu? Tomoe yang mendengarnya, ia pun menanggapi jika hal itu mustahil. Karena yang dia tahu, Makoto tak punya kenalan di dunia ini. Mio pun bertanya, kenapa Tomoe bisa seyakin itu? Tomoe pun menjelaskan, kalau dia sudah melihat ingatan Makoto dengan kekuatannya. Sehingga dia berpikir, kalau mereka tak akan segera menyelamatkan wanita itu, maka Makoto akan terus bersikap serius seperti tadi. Hari berikutnya, diperlihatkan Makoto yang tengah bersama Rinon menaiki kereta kuda. Saat itu, Rinon teringat ketika dia bersama dengan kakaknya, yang mana pada suatu hari Towa terluka parah, dan dia meminta adiknya untuk segera pergi ke kota Shiki. Sementara itu, Towa harus berada di kota Setsuya untuk membayar hutang-hutangnya. Sehingga sejak saat itu, Rinon menuruti kata-kata kakaknya dan berniat untuk pergi ke kota Shiki. Tapi saat di tengah perjalanan, dia malah tertangkap. Kembali ke masa sekarang, di mana diperlihatkan seorang wanita yang tengah dipenjara. Ternyata wanita itu adalah Towa. Towa teringat tentang keluarganya yang telah menjadi petualang selama beberapa generasi. Tapi ada suatu kejadian, yang mana salah satu saudaranya kalah di dalam pertempuran melawan monster, yang akhirnya mengakibatkan dia kehilangan pisau harta keluarga. Sehingga setelah kejadian itu, Towa berniat mengembalikan kehormatan keluarganya dengan pergi ke ujung dunia. Tapi nyatanya ketika berada di sana, dia malah tersiksa. Dan ia pun meminta maaf pada adiknya, karena dia sudah tak sanggup lagi melindunginya. Saat itulah Tomoe dan Mio datang ke tempat Towa, dan mereka melihat Towa yang mungkin sudah digunakan sebagai kelinci percobaan. Lalu Mio langsung menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka dari Towa. Setelah itu mereka keluar dari ruangan. Tapi mereka dihadang oleh Mills Ace yang merupakan seorang petualang dari Serikat Setsuya. Sementara itu Makoto sudah sampai di penginapan. Tapi Rinon menyadari adanya seorang pengintai. Sehingga ia pun langsung berlari hingga sampai di sebuah rumah. Di sana, Rinon bertemu dengan seorang petualang yang merupakan anak buah Mills Ace. Saat itu, Rinon disuruh untuk mencuri emas milik Makoto, karena emas itu sudah cukup untuk membayar hutang kakaknya. Sementara di tempat Makoto, dia sudah mengetahui situasi dari Rinon ketika menggunakan kekuatan miliknya. Ia pun tak bisa memaafkan mereka semua. Lalu, Makoto pun berpikir, jika kota ini benar-benar membutuhkan perubahan. Kembali ke tempat Tomoe yang tengah berbincang dengan Mills Ace. Saat itu, anak buah Mills Ace langsung datang dari belakang. Lalu, seorang pria yang bertemu dengan Rinon tadi mengatakan, jika Tomoe dan Mio terlalu banyak memalsukan level, sehingga akan membuat mereka diberikan tugas yang mustahil diselesaikan. Mills memberikan penawaran pada Tomoe serta Mio agar mereka mau bergabung. Tapi, mereka berdua langsung menolak tawaran itu. Kemudian Mills Ace menanggapi, apakah mereka memilih setia pada pria bertopeng itu. Lalu dia melanjutkan perkataannya dan menghina Makoto. Saat itulah Tomoe dan Mio langsung marah dan memukul wajah Mills Ace. Tapi ternyata Mills menggunakan sihir bernama Clay Aegis. Saat itu Tomoe dan Mio bersiap untuk bertarung lebih serius. Tomoe langsung menghancurkan Clay Aegis dengan pukulannya dan membuat Mills terbentur ke dinding. Lalu terlihat dia mengamuk dan menghajar semua anak buah Mills Ace. Sementara itu, Mio juga menghajar beberapa musuh, dan ia pun menghampiri Mills Ace dan langsung menamparnya berkali-kali. Hingga pada akhirnya ia pun merasa lega. Lalu setelah pertarungan itu, Mills masih berniat untuk menjadikan Towa sebagai tameng. Namun, Tomoe dan Mio langsung memukulnya hingga terbang. Setelah itu, Tomoe dan Mio terlihat berbincang. Tapi di tengah perbincangan itu, mereka bertengkar mengenai banyaknya musuh yang telah dibuat sekarat. Akhirnya mereka pun bersaing dengan menunjukkan kekuatan mereka pada Towa. Namun akibat persaingan itu, mereka membuat kota menjadi hancur. Setelah beberapa saat,
terlihat Towa yang sudah bertemu dengan adiknya. Lalu Towa berterima kasih pada Makoto karena sudah menyelamatkannya. Makoto yang melihat wajah Towa, ia pun menganggap jika dia terlalu mirip dengan Hasegawa. Kemudian setelah Towa dan adiknya tertidur, Makoto meminta Mio untuk mengeluarkan jaring laba-labanya. Makoto yang terlihat marah karena kedua pelayannya sudah menghancurkan kota. Ia pun langsung mengikat Tomoe dan Mio dengan jaring laba-laba, lalu dihubungkan dengan panah. Setelah itu, Makoto langsung menembakkan panah yang membuat dua pelayannya terbang ke langit. Hari pun berganti. Saat ini, Makoto menaiki kereta bersama dengan dua pelayannya, serta para petualang yang sebelumnya disandra oleh Mills. Mereka semua bertujuan untuk pergi ke kota Shige. Dalam perjalanan itu, Makoto mendatangi serikat petualang yang namanya tidak dia ingat. Saat itu, Hasal menjelaskan situasi yang terjadi di kota Setsuya pada resepsionis. Dia mengatakan kalau kota itu telah diserang oleh sekelompok monster yang mengerikan hingga rata dengan tanah. Tapi untungnya, para penduduk di sana berhasil melarikan diri. Makoto yang mendengar perkataan Hasal, ia pun teringat jika ingatan para petualang mengenai kota Setsuya telah diubah. Namun saat itu, Towa dan Rinon hanya bisa tersenyum karena Makoto tak bisa mengubah ingatan mereka berdua. Sesaat setelah itu, Makoto menghampiri resepsionis dan mengatakan jika seharusnya mereka sudah terdaftar di Serikat Petualang Setsuya. Tapi di sana resepsionis menanggapi perkataan Makoto kalau Setsuya pasti sudah hancur sebelum membagikan data mengenai para petualang. Sehingga dia menyarankan pada Makoto untuk mendaftar ulang di kota Shige. Makoto pun merasa jika daftar ulang akan merepotkan. Setelah perbincangan dengan resepsionis, Makoto menghampiri Tomoe dan menanyakan tentang kejadian di kota Setsuya. Saat itu dia menyinggung masalah Mio yang levelnya lebih tinggi dari Tomoe. Hingga pada akhirnya Makoto mulai menceritakan mengenai kesatria pengelana, yaitu seorang samurai yang berkelana ke tanah yang kejam untuk mengasah kemampuan mereka. Setelah mendengar cerita itu, Tomoe pun berpikir kalau dia berlatih dan meningkatkan levelnya, maka dia akan dipuji oleh Mio dan juga Makoto. Akhirnya Tomoe pun memutuskan untuk menjadi seorang kesatria pengelana. Lalu dia langsung meminta izin pada Makoto dan ia pun langsung pergi untuk berkelana. Sementara itu, Makoto dan para petualang lain melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke kota Shige. Saat di tengah perjalanan, Makoto menyadari adanya monster yang bernama Red Bee. Sehingga ia pun meminta Mio untuk mengatasi para monster itu. Mio pun langsung maju dan dengan satu serangan dia mampu membunuh sekelompok monster dalam sekejap. Towa menggunakan pisaunya untuk mengambil material berharga dari Red Bee yang sudah dikalahkan. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa hari telah berlalu. Makoto dan yang lain sudah hampir sampai di kota Shige. Di dalam kereta ada banyak material yang sudah dikumpulkan selama perjalanan. Saat itu, Towa berpikir untuk membawa material itu ke dalam perusahaan perdagangan Kusunoha. Makoto yang mendengarnya, ia pun teringat jika dia sudah memberi nama perusahaannya dengan nama Kusunoha. Di sana, Rinon terlihat kaget karena dia melihat adanya monster langka yang bernama Ruby Eye. Makoto yang melihatnya, ia pun berniat untuk menyerahkan tugas itu pada petualang lain. Namun mereka semua menanggapi jika mereka tak sanggup untuk menghadapi Ruby Eye. Sehingga Makoto pun meminta Mio untuk mengatasinya. Tapi setelah mendengar para petualang yang meminta Mio agar sebisa mungkin tidak melukai Ruby Eye, Mio pun merasa kesal dan langsung menyerahkan tugas itu pada Makoto. Setelah perburuan itu, mereka pun langsung memasuki kota Shige dan mendatangi serikat petualang. Di sana, setelah Makoto melakukan registrasi ulang, ia pun mulai mencari misi yang cocok untuknya. Hingga setelah beberapa saat, Makoto menemukan misi tingkat spesial, yang mana misi itu berasal dari klien. Sehingga mereka tak akan mempedulikan apapun rank yang dimiliki oleh Makoto.
Sesaat kemudian diperlihatkan Makoto dan para petualang lain membagi material yang didapatkan. Setelah pembagian itu, Towa dan yang lain terlihat sedih karena sekarang mereka akan berpisah. Saat itulah Makoto menyarankan untuk merayakan akhir perjalanan mereka dengan makan bersama. Mendengar hal itu, mereka semua langsung setuju, dan Towa berniat untuk memilihkan restoran yang akan digunakan untuk berpesta. Sehingga dia meminta bertukar kontak kartu dengan Makoto. Ketika malam tiba, diperlihatkan Makoto dan petualang lain mendatangi kedai daging. Makoto langsung bersemangat setelah melihat daging yang selalu diinginkan para manusia seperti di dalam komik. Di sana mereka pun bersulang untuk merayakan pertemuan dan akhir perjalanan mereka. Hingga setelah beberapa saat berpesta, Makoto langsung pulang bersama dengan Mio. Tapi ketika dalam perjalanan, Makoto meminta Mio untuk segera pergi duluan karena dia akan mengambil material di dalam kereta. Hari berikutnya, Makoto dan Mio telah kembali ke dalam Demiplan. Saat itu, mereka ditemui oleh kloning Tomoe dan juga Emma. Kemudian, mereka pun berjalan menelusuri Demiplan. Emma mulai melaporkan situasi setiap spesies di dalam Demiplan, yang mana para ras Alke akan tinggal di gunung, sementara para dwarf akan membuat perlengkapan persenjataan untuk Makoto. Lalu yang terakhir adalah para orc dan juga Miss Lizard. Mereka semua bekerja sama untuk membangun rumah Makoto. Sesaat setelah itu, Makoto bertanya pada Emma apakah Tomoe sudah menghubunginya. Namun ternyata Emma juga belum dihubungi oleh Tomoe. Kemudian saat itu, Eldo terlihat berlari mendatangi Makoto. Ia pun mengatakan jika dia ingin memperlihatkan sesuatu pada Makoto. Sesaat kemudian, Makoto mendatangi ruang senjata, dan di sana Eldo memperkenalkan 3 armor pada Makoto. Makoto menanggapi Eldo jika dia adalah seorang pedagang, sehingga tak membutuhkan sebuah armor. Tapi di sana Makoto menemukan sebuah setelan pakaian, yang mana perlengkapan itu dibuat oleh Rugui. Rugui langsung datang dan menjelaskan jika perlengkapan itu mampu menyerap kekuatan sihir. Dengan kata lain adalah versi pakaian dari Draupnir. Hari pun berganti, di mana Makoto kembali ke kota Shige untuk menemui klien. Di sana Makoto akhirnya tiba di perusahaan Rembrandt dengan membawa bahan yang mereka minta. Makoto bertemu dengan Patrick Rembrandt yang merupakan perwakilan dari perusahaan Rembrandt. Lalu Makoto mulai memperkenalkan dirinya, dan dia juga memberitahukan kalau sebenarnya dia berniat mendirikan perusahaannya sendiri. Mendengar hal itu, Patrick langsung menyadari maksud kedatangan Makoto, yaitu dia ingin menjalin hubungan dengan perusahaan miliknya. Sehingga ia pun mengatakan pada Makoto kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan dengannya, karena dia menganggap kalau petualang level E seperti Makoto tak akan mungkin bisa mendapatkan mata Ruby Eye yang menjadi persyaratan dalam misi perusahaan Rembrandt. Tapi di sana Makoto langsung mengeluarkan 2 mata Ruby Eye, hingga akhirnya Patrick meminta maaf pada Makoto. Setelah itu Makoto bertanya alasan kenapa Patrick menginginkan item itu. Patrick yang mendengarnya, ia pun menceritakan jika dia membutuhkan obat khusus yang mampu menyembuhkan segala penyakit, bernama Ambrosia. Lalu Patrick melanjutkan jika istri dan kedua anaknya menderita penyakit kutukan, sehingga dia sangat membutuhkan obat itu. Makoto yang mendengarnya, ia pun menanyakan tentang penyakit yang dimaksud. Patrick menanggapi kalau penyakit itu adalah penyakit kutukan yang disebabkan oleh ritual. Setelah mendengar cerita dari Patrick, Makoto mengatakan jika dia mengenal seorang master alkemi, sehingga dia berniat untuk memintanya membuatkan ambrosia. Patrick terlihat senang dan mengatakan pada pelayannya jika mulai sekarang mereka sudah membuat kemajuan, karena 1 orang akan membutuhkan 2 mata Ruby Eye. Mendengar hal itu, Makoto pun langsung mengeluarkan tambahan 4 mata Ruby Eye, yang artinya istri dan kedua anak Patrick bisa disembuhkan sekaligus.
Patrick dan para pelayannya langsung menangis bahagia. Setelah itu, Patrick memberikan resep ambrosia pada Makoto dan mengatakan jika obatnya akan dibuat besok. Setelah Makoto pergi dari perusahaan Rembrandt, ia pun mendatangi serikat pedagang untuk mendaftar. Di sana, resepsionis menjelaskan jika akan ada 2 tes dalam pendaftaran di serikat pedagang, yaitu tes tertulis dan juga tes praktek. Lalu dia melanjutkan, kalau Makoto gagal dalam tes, maka dia tidak akan bisa lagi mengambil tes selama setengah tahun. Mendengar penjelasan dari resepsionis, Makoto meminta buku panduan tes. Makoto terlihat terkejut dan dia meminta untuk mengambil tesnya sekarang. Hingga setelah beberapa saat, Makoto langsung mendatangi ruang ujian. Di sana ia mulai melakukan ujian tertulis. Makoto pun berpikir jika soal-soal yang diberikan setara dengan soal tingkat SD, sehingga ia pun dengan mudah menyelesaikan semua soal itu. Kemudian penguji langsung memeriksanya dan ia pun terkejut karena jawaban Makoto benar semua. Setelah itu, Makoto akan melakukan tes kedua, yaitu menyediakan barang. Makoto pun memilih sebuah bola dalam kotak dan ia mendapatkan bola dengan nomor 4, yang mana nomor itu berisikan banyak material yang susah didapatkan. Lalu penguji menjelaskan peraturannya, yaitu Makoto harus membawa semua material yang diminta atau barang yang nilainya setara dengan keempat material itu dalam waktu 3 hari. Makoto yang mendengarnya, ia pun langsung mengeluarkan material yang nilainya setara. Penguji pun kembali terkejut setelah melihat banyak material yang dimiliki oleh Makoto. Kemudian dia langsung mengucapkan selamat pada Makoto karena dia adalah peserta pertama yang datang tanpa pengumuman dan ia pun lulus dengan nilai sempurna. Di lain tempat, diperlihatkan Tomoe yang berburu banyak monster karena dia sudah menjadi kesatria pengelana. Setelah itu, dia membawa monster kepiting bernama Grain Crab dan memasaknya di dalam Demiplan. Tapi ketika dia memakan Grain Crab, Tomoe mendapatkan laporan dari seorang orc jika Mio telah memasuki ruang memori dan melihat ingatan Makoto satu persatu. Mendengar hal itu, Tomoe pun langsung kaget karena di sana masih ada drama sejarah yang belum dia tonton. Sehingga Tomoe pun langsung datang ke dalam ruang memori. Sesampainya di sana, yang Tomoe lihat adalah Mio yang tengah menerjemahkan ingatan dari Makoto. Lalu Tomoe pun diminta oleh Emma untuk membantu Mio. Saat itu Tomoe dan Mio terlihat berbincang. Namun setelah beberapa saat, Mio tertarik pada salah satu ingatan Makoto. Di sisi lain, Makoto yang sudah kembali ke dalam Demiplan, dia bertemu dengan cloning Tomoe. Makoto pun bertanya, apakah perencanaan kota ilusi sudah dimulai? Namun, cloning Tomoe menanggapi jika yang lain sudah memulainya. Tapi mereka masih tidak yakin tentang apa yang diinginkan oleh Makoto. Mendengar hal itu, Makoto pun menyadari kalau penjelasannya mungkin masih kurang. Sehingga ia pun kembali menjelaskan jika kota ilusi adalah suatu bisnis untuk memperdagangkan barang-barang dari Demiplan. Hal itu dilakukan dengan cara membuat petualang masuk ke dalam Demiplan serta memulangkan mereka dengan membawa beberapa barang. Sehingga dengan begitu akan membuat reputasi yang baik dan juga rumor tentang kota ilusi akan menyebar. Setelah itu, Makoto mendapat pesan dari Tomoe jika ada yang aneh dari Mio. Sehingga ia pun meminta tuannya untuk datang ke ruangan memori. Sesampainya di sana, Makoto melihat kedua pelayannya yang sedang bertengkar. Saat itu, Makoto meminta mereka untuk berhenti dan dia menanyakan tentang apa yang sudah terjadi. Mio pun menunjukkan 2 memori ingatan yang membuatnya tertarik. Ternyata ingatan itu adalah anime dan tokusatsu. Makoto yang melihatnya, ia pun mengizinkan Mio untuk menonton ingatan itu. Sementara Tomoe diminta untuk menjelaskan dan membuat laporan karena dia sudah menghilang terlalu lama. Ketika pagi tiba,
Makoto bertemu dengan Hasal dan berniat untuk pergi ke tempat klien. Sesampainya di sana, Hasal terlihat kaget ketika mengetahui klien yang dimaksud Makoto adalah perusahaan Rembrandt. Karena menurutnya, perusahaan itu memiliki pengaruh yang besar di dalam kota, sehingga dia sedikit khawatir jika memberikan hasil yang buruk. Setelah perbincangan itu, Patrick datang dan mengatakan kalau persiapan pembuatan ambrosia sudah selesai, sehingga ia pun berniat untuk segera memulainya. Makoto dan Hasal langsung memasuki sebuah ruangan. Hasal pun membaca resep pembuatan ambrosia yang diberikan oleh Patrick. Setelah itu, Hasal langsung menggambar lingkaran sihir dan dilanjutkan dengan membaca mantra. Makoto yang melihatnya, ia pun menyadari jika penggunaan sihir Hasal tidaklah efektif. Sehingga akhirnya Makoto langsung memperbaiki lingkungan di sekitar sihir Hasal. Saat itu Hasal terlihat kebingungan karena persiapan sihirnya sudah selesai, padahal pembacaan mantranya belum berakhir. Beberapa saat kemudian, proses pembuatan ambrosia akhirnya dimulai. Hasal bertanya pada Morris, apakah metode pembuatan ambrosia menggunakan bahan pengganti. Morris pun mengatakan jika seharusnya obat itu dibuat dengan menggunakan bunga ambrosia. Namun karena bunga itu susah didapatkan, sehingga ia pun menggunakan mata rubiai sebagai penggantinya. Makoto yang mendengar perkataan Morris, ia pun berpikir kalau dia berhasil menemukan bunga ambrosia, maka dia yakin jika bunga itu akan menjadi produk unggulan bagi perusahaannya. Kembali ke tempat Hasal yang sudah berhasil menyelesaikan sebotol obat ambrosia, Morris langsung bergegas memberikan obat itu pada tuannya. Sementara Hasal akan melanjutkan pekerjaannya untuk membuat 2 botol obat lagi. Setelah beberapa saat berlalu, Hasal berhasil menyelesaikan 2 botol obat. Namun seketika, Hasal dikejutkan dengan kedatangan Morris yang mengakibatkan obatnya terlempar. Tapi untungnya Makoto berhasil menangkap kedua obat itu, walau kepalanya harus terbentur dinding. Makoto dan Hasal menghampiri Patrick, dan mereka dikejutkan ketika melihat lengan Patrick yang terluka. Patrick mengatakan kalau istrinya melawan saat akan diberi obat. Hasal pun menjelaskan jika mungkin hal itu terjadi karena efek dari penyakit kutukan, yang mana kutukan itu akan membuat mereka menolak untuk diberi obat. Patrick yang mendengarnya, ia pun terlihat sedih, karena seharusnya semua penderitaan yang dia alami akan berakhir hari ini. Melihat situasi itu, Makoto pun berniat untuk menahan istri Patrick agar bisa diberikan obat. Patrick masih terlihat tidak yakin pada Makoto karena levelnya saat ini mustahil untuk menahan istrinya. Tapi saat itu, Makoto langsung melihat Patrick dengan tatapan serius, sehingga Makoto pun mendatangi sebuah ruangan di tempat istri Patrick berada. Istri Patrick keluar dari ruangannya dan langsung menyerang Makoto. Makoto mulai berpikir, dan ia teringat mengenai kakaknya yang selalu berlatih judo. Lalu ia pun berniat meniru gerakan kakaknya itu. Lalu terlihat Makoto menggunakan teknik kuncian untuk mengunci pergerakan istri Patrick. Kemudian Patrick langsung menuangkan obat pada istrinya, sehingga penyakit kutukannya pun berhasil disembuhkan. Lalu Makoto datang ke ruangan putri pertama Patrick. Makoto melakukan kuncian hingga akhirnya ia pun berhasil memberikan obat pada anak itu. Di sana Hasal yang kembali datang menghampiri Makoto karena dia sudah menyelesaikan 1 obat lagi dari sisa bahan yang tersisa. Mereka pun mendatangi putri kedua Patrick. Di sana Makoto menyadari jika anak itu masih memiliki kesadaran. Makoto pun langsung melakukan kunciannya, sehingga putri kedua Patrick juga berhasil disembuhkan. Waktu pun berlalu. Setelah selesainya misi di perusahaan Rembrandt, Makoto langsung pergi keluar. Saat dalam perjalanan, dia ditemui oleh Tomoe dan Mio. Tapi tiba-tiba muncul seorang penyihir yang menyerang mereka bertiga. Makoto berhasil menghindarinya. Namun Tomoe dan Mio masih terperangkap dalam api. Sesaat setelah itu, diperlihatkan Tomoe dan Mio yang keluar dari kobaran api
dan mereka tidak terluka sedikit pun. Melihat situasi itu, Lime langsung memanggil para petualang yang berjumlah lebih dari 20 orang. Lime mulai memberikan penawaran pada Tomoe dan Mio untuk bergabung. Mio menanggapi dengan menanyakan berapa bayaran yang ditawarkan. Mendengar hal itu, Lime langsung menjawab jika dia berjanji untuk membayar 10 koin emas. Mio yang mendengarnya, ia pun setuju dan dia berjanji untuk tidak akan ikut campur dalam pertarungan. Saat itu, Makoto menggunakan telepati untuk berterima kasih pada Mio karena dia sudah menjalankan rencananya. Yaitu, Makoto masih sedikit khawatir jika kejadian di kota Setsuya akan terulang saat Tomoe dan Mio terlibat dalam pertarungan. Para petualang mulai melakukan serangan, tapi Tomoe terlihat belum serius sama sekali karena dia belum mendapatkan sinyal untuk mulai dari Makoto. Melihat situasi itu, Makoto pun menyadari sesuatu dan akhirnya ia pun memberikan perintah pada Tomoe agar memberi musuh pelajaran. Setelah mendengar perintah dari tuannya, Tomoe pun langsung menghajar semua musuh. Hingga akhirnya hanya tersisa Lime dan juga seorang penyihir. Lime berniat meminta bantuan pada Mio. Namun Mio menanggapi jika dia hanya bilang untuk tidak akan ikut campur, sehingga ia tak berniat untuk membantu mereka. Sang penyihir langsung membaca mantra untuk melarikan diri. Namun Makoto langsung bergegas menyerang hingga berhasil menghentikan penyihir itu. Lime memutuskan untuk melawan dengan menggunakan senjatanya. Tapi ketika dia bertarung melawan Tomoe, ia pun langsung dikalahkan. Lime terlihat ketakutan dan berpikir kalau dia akan mati. Kemudian Tomoe langsung menggunakan kekuatannya dan dia melihat banyak anak panti dalam memori yang dimiliki oleh Lime. Sesaat setelah itu, Makoto bertanya dengan serius, apakah sekarang Lime meminta ampunan setelah memberikan kutukan pada keluarga Rembrandt? Mendengar hal itu, Lime langsung meminta maaf karena dia sudah membuat anak-anak di keluarga Rembrandt tertidur. Makoto yang mendengarnya, ia pun menanggapi jika kutukan itu adalah penyakit yang bisa membunuh orang. Lime pun sampai terkejut dan dia menjelaskan kalau dia hanya memberikan kutukan tidur. Makoto yang melihat keseriusan perkataan Lime, ia pun meminta penjelasannya lebih rinci. Saat itu, Lime menanggapi dengan menceritakan kejadian yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Yang mana ketika dia berada di dalam bar langganannya, ia pun berbincang dengan seorang pria tua yang merupakan seorang dokter penyihir. Mereka membicarakan tentang perusahaan Rembrandt yang membuat banyak petualang menderita. Di akhir pembicaraan itu, dokter penyihir memberikan saran pada Lime, yaitu dia berencana untuk menaruh kutukan tidur pada keluarga Rembrandt. Lime pun bersedia membantu menjalankan rencana dokter penyihir. Tapi setelah dokter penyihir itu tertangkap, Lime sudah tak punya jalan untuk kembali. Beberapa hari kemudian, Lime mendatangi perusahaan Rembrandt untuk meminta maaf. Saat itu, Patrick menanggapi dengan mengatakan jika dia menerima permintaan maaf Lime untuk menghormati Makoto. Namun Patrick menegaskan jika mulai sekarang pekerjaan petualangan Lime akan dibatasi. Lime pun mengatakan kalau dia akan berhenti menjadi seorang petualang untuk memperbaiki kesalahannya. Waktu pun telah berlalu, di mana Lime tengah duduk di bawah pohon dengan penampilan yang berbeda. Tomoe menghampirinya dan memberikan sebuah katana sebagai ganti senjatanya yang rusak. Lalu Tomoe juga menawarkan pekerjaan pada Lime untuk menjadi anak buahnya. Dia akan bertugas sebagai mata-mata dan mengumpulkan informasi. Lalu Tomoe juga memberikan satu kantung koin emas dan melanjutkan jika Lime bekerja dengan sangat giat, maka Tomoe berjanji kalau dia akan melindungi semua hal yang berharga bagi Lime. Lime pun langsung menyetujui penawaran yang diberikan oleh Tomoe. Setelah itu, Tomoe pun pergi ke perusahaan Rembrandt untuk menyelidiki mereka. Tomoe mendengar pembicaraan Patrick dan pelayannya yang berbicara mengenai Makoto yang ingin mendirikan perusahaannya sendiri. Mereka pun berniat untuk memikirkan rencana selanjutnya. Mendengar hal itu, Tomoe pun berpikir jika kemungkinan
Orang-orang yang mengutuk keluarga Rembrandt adalah korban dari ambisi perusahaan itu sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, Makoto tengah berada di Demiplan. Emma melaporkan situasi pada Makoto, yang mana para kesatria telah kehilangan rasa percaya diri setelah mereka berlatih bersama Makoto dan juga dua pelayannya. Mendengar laporan itu, Makoto pun berniat untuk melihat keadaan mereka secara langsung. Tomoe diminta untuk melihat keadaan dari para Mistliset, sementara Mio akan diajak Makoto untuk ikut bersamanya. Makoto bersama Mio serta Emma mulai mendatangi para orc yang tengah beristirahat. Makoto menguping pembicaraan mereka. Ternyata mereka tengah membicarakan latihan bersama Makoto, yang mana dia selalu menyerang sebelum para orc mendekatinya. Lalu ketika para orc yang mampu bertahan, maka mereka akan dihempaskan dengan serangan yang satunya. Mendengar hal itu, Makoto pun berpikir jika dia terlihat seperti kapal perang. Makoto langsung pergi dari sana dan bertemu dengan Tomoe. Tomoe melaporkan pada Makoto jika keadaan Mistliset kurang lebih sama seperti para orc. Makoto mulai berpikir untuk membuat para Mistliset meniru cara bertarung orc dan juga sebaliknya. Dengan begitu pasti akan lebih menarik. Saat itu Tomoe mendapatkan sebuah ide. Ternyata dia langsung mengumpulkan para spesies di Demiplan untuk mengukur kekuatan mereka. Tomoe melanjutkan, jika sekarang kesatria terkuat dari setiap spesies harus bertarung dan menunjukkan kekuatan mereka. Saat itu cloning Tomoe yang berada di atas arena memanggil perwakilan dari Highland Oak bernama Agares. Sementara dari kubu Mistliset akan diwakili oleh Lidi. Mereka pun langsung bertarung hingga berhasil menghancurkan arena. Makoto terlihat kagum, tapi ia teringat dengan perkataan Tomoe, yang mana dia meminta Makoto untuk tetap berwajah dingin selama melihat pertandingan. Setelah beberapa saat berlalu, pertarungan antara orc dan Mistliset telah selesai. Pertandingan itu dimenangkan oleh Agares dari Highland Oak. Tapi setelah melihat pertarungan itu, Tomoe menganggap jika mereka berdua menyedihkan. Sehingga saat itu, Tomoe membuat aturan baru, yaitu setiap 7 hari sekali, semua ras akan ikut serta dalam pertarungan individu. Dalam pertarungan itu, dia akan memberikan peringkat. Tomoe melanjutkan, jika mereka yang berperingkat tinggi, maka akan menjadi kesatria terhormat. Di akhir perkataannya, Tomoe meminta semuanya untuk melanjutkan latihan, karena Demiplan Ranking akan segera dimulai. Beberapa hari berikutnya, Makoto menemani Tomoe dan Mio untuk melakukan pendaftaran ulang. Saat itu, Mio berada pada level 1500, sementara Tomoe masih berada di bawahnya, yaitu 1340. Sehingga Tomoe pun merasa murung, karena latihan yang dia lakukan selama ini tak mampu melampaui level Mio. Di sisi lain, diperlihatkan resepsionis yang meminta bantuan pada Makoto untuk melatih para petualang. Mereka akan menjadi pewaris mantan petualang terkuat di kota Shige, yaitu Lai Melate. Saat itu, Makoto menanggapi kalau dia mengetahui kelompok petualang yang levelnya di atas 100. Resepsionis yang mendengarnya, ia pun terlihat bahagia dan menyetujui saran dari Makoto. Makoto meminta Tomoe untuk melatih Towa dan kelompoknya, karena menurutnya akan lebih mudah jika pelatihnya adalah orang yang dikenal. Hingga akhirnya hari pelatihan dimulai. Tomoe langsung melatih Towa dan yang lain agar mereka bisa mandiri secepat mungkin. Tomoe meminta Towa dan kelompoknya untuk melawan sekumpulan monster yang bernama Shadow Tail. Mereka terlihat kesulitan melawan para monster itu. Tomoe langsung menggunakan penghalang yang mengurung para Shadow Tail. Lalu Tomoe pun menghampiri mereka dan mengajari strategi sederhana, yaitu Hazal akan membuat jebakan tanah berlumpur dengan sihirnya, kemudian dilanjutkan dengan racun pelumpuh. Maka dengan begitu para monster akan susah bergerak, sehingga akan mempermudah Louisa membidik dengan panahnya. Lalu yang terakhir adalah serangan pancingan dari Ranina dan dilanjutkan dengan serangan pamungkas dari Towa. Ketika sore tiba,
Toa dan yang lain mampu mengalahkan banyak monster Shadow Tail. Tomoe mengatakan jika latihan selanjutnya adalah menyerang sarang monster. Mereka diberi waktu semalam untuk menyusun strategi, karena penyerangan akan dimulai besok pagi. Hari berikutnya, Tomoe mendatangi Serikat Petualang dan mengatakan pada resepsionis jika dia meninggalkan Toa dan kelompoknya di sarang Shadow Tail. Mendengar hal itu, resepsionis menanggapi kalau sarang itu adalah area yang disebut Jalan Ingin Mati. Namun saat resepsionis belum selesai menjelaskan, Toa dan kelompoknya datang karena mereka sudah mampu menaklukkan 2 sarang Shadow Tail. Setelah kejadian itu, Toa dan yang lain diakui oleh para anggota serikat, dan mungkin cerita legenda hebat petualangan mereka akan diwariskan ke masa depan. Beralih ke tempat Makoto yang meminta Mio untuk mencari bunga ambrosia di hutan Tinarak. Karena di sana adalah habitat para Rubii yang merupakan pemakan bunga ambrosia. Hingga akhirnya Mio pun datang ke hutan Tinarak bersama dengan bawahannya dari ras Alke. Ketika malam tiba, Makoto merayakan berdirinya perusahaan dagangnya bersama para penduduk Demiplan. Saat itu, Tomoe dan Mio langsung pergi dari panggung untuk memberikan waktu pada Makoto. Lalu terlihat seorang ras Alke bernama Akina mulai mendatangi Makoto untuk melaporkan tentang pencarian bunga ambrosia. Dalam laporan itu, bunga ambrosia berhasil ditemukan. Namun sepertinya ada spesies lain yang menjaga hutan itu. Makoto pun berkata, jika mereka tidak boleh sembarangan mengambil bunga itu, karena mungkin akan menimbulkan masalah. Setelah itu, Makoto kembali mendapatkan laporan lain dari Lady mengenai latihan gabungan dan juga persiapan untuk menghadapi Demiplan Ranking. Di lain tempat, Tomoe dan Mio yang tengah berbincang di dalam hutan. Tomoe menyadari ada yang aneh karena dia tak bisa merasakan kehadiran Makoto. Lalu seketika, mereka berdua terkejut dan terlihat ketakutan. Sehingga akhirnya mereka berdua langsung bergegas menghampiri Makoto. Sesampainya di sana, mereka melihat tuannya yang sedang berlatih memanah. Saat itu, Tomoe langsung bertanya pada Makoto tentang cara dia menarik busur. Makoto yang mendengarnya, ia pun mengatakan, kalau dia ingin fokus, maka Makoto akan membayangkan dirinya menyatu dengan semua yang ada di sekitarnya. Mio pun menangis dan mengatakan, jika menyebarkan kesadaran hanya bisa dilakukan oleh orang mati. Lalu dia melanjutkan, jika hal yang dilakukan oleh tuannya tadi sama saja dengan bunuh diri. Tomoe pun menjelaskan tentang energi sihir Makoto yang meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Hal itu mungkin disebabkan oleh fokus ekstrim yang dilakukan oleh Makoto. Sehingga Tomoe pun menyarankan agar Makoto tidak terlalu fokus ketika sedang memanah. Lalu Tomoe lanjut mengatakan kalau yang menjadi masalah terbesarnya adalah level milik Makoto yang setara dengan seorang dewi. Sehingga situasi itu akan memburuk jika sang dewi mengetahuinya, karena dia pasti akan melenyapkan Makoto. Esok hari berikutnya, Makoto mendatangi ruang senjata dan dia memakai perlengkapan baru yang dibuat oleh Rugui. Lalu Makoto didatangi oleh Mio. Mereka pun berbincang di dalam hutan dan berniat untuk pergi ke hutan Tinarak. Saat ini, Makoto dan Mio sudah sampai di hutan Tinarak. Mereka menyadari adanya 3 petualang yang mengikuti mereka. Sehingga Mio pun langsung menggunakan jaring laba-labanya untuk menghindar dari pengawasan para petualang itu. Sementara Makoto dan Mio melanjutkan perjalanan hingga sampai di ladang ambrosia. Di sana, Makoto berniat bergandengan tangan dengan Mio karena tanahnya licin. Melihat situasi itu, Mio pun bersemangat dan langsung menggenggam tangan Makoto. Saat itu, dia berharap agar momen ini bisa bertahan selamanya. Namun, muncullah para spesies yang menjaga hutan itu. Mereka bernama Aqua dan juga Eris. Mio pun langsung marah karena momen bahagianya sudah terhenti. Di sisi lain, diperlihatkan para petualang yang langsung menghampiri Makoto ketika mereka merasakan mana yang keluar dari tubuh Mio. Lalu seketika, Eris menggunakan sihirnya untuk menyerang Makoto dan para petualang.
Makoto melarikan diri dengan membawa Mio yang sedang hilang kendali. Sementara itu, Tomoe menggunakan telepati untuk menghubungi Makoto. Tomoe meminta Makoto untuk menciptakan kabut asap di kaki para petualang. Lalu dia akan menggunakan kesempatan itu untuk membuat gerbang kabut menuju kota ilusi. Sehingga dengan begitu mereka bisa mengevakuasi para petualang yang berada di sana. Sementara itu, Eris mulai merapalkan mantra sihir es untuk melakukan serangan. Namun ternyata Mio yang sudah sadar, ia pun menggunakan sihir kegelapan untuk menyerap sihir milik Eris. Setelah itu, Makoto menggunakan sihir api untuk menciptakan kilatan cahaya yang mampu melumpuhkan Aqua dan juga Eris. Di sana, Makoto langsung meminta Mio untuk mengikat mereka berdua. Kemudian, Makoto menghampiri mereka dan menjelaskan kalau dia hanyalah seorang pedagang yang ingin bernegosiasi. Sesampainya mereka di desa Aqua, Makoto dan Mio memasuki ruangan para tetua desa Oger Hutan. Mio bertanya apakah mereka bukan dari ras elf. Mendengar hal itu, seorang panatua bernama Nilkhistori langsung mengatakan jika Oger Hutan berbeda dengan ras elf. Lalu seketika datanglah putra Nilkhistori yang bernama Adono. Saat itu dia memberikan tatapan yang mencurigakan pada Makoto. Adono mulai menjelaskan jika Oger Hutan adalah leluhur dari ras elf karena mereka adalah spesies yang telah menciptakan hutan. Setelah berakhirnya perbincangan dengan para tetua, Makoto dan Mio tengah berada di sebuah ruangan untuk menunggu pesta dimulai. Di sana mereka ditemui oleh Mondo yang merupakan guru Aqua dan juga Eris. Setelah Mondo pergi, Makoto meminta Mio untuk melakukan pengintaian pada Mondo dan juga Adono karena menurutnya mereka berdua terlihat mencurigakan. Mio pun langsung pergi untuk menyelidiki mereka berdua. Lalu terlihat Mio mulai mengawasi pergerakan Mondo. Saat itu Mio menyadari jika Mondo memiliki suatu rahasia. Karena Mio merasakan adanya mana tanah yang kuat dari dalam diri Mondo. Mio kembali melanjutkan pengintaian dengan memasang jaring laba-labanya untuk menyelidiki Adono. Di sana Mio menyadap telepati Adono hingga dia mengetahui jika Adono memiliki hubungan dengan klan iblis. Sesaat kemudian Mio langsung melaporkan hasil penyelidikannya pada Makoto. Setelah mendengar laporan dari Mio, Makoto pun berpikir kalau situasi mereka berdua cukup rumit. Ketika malam hari, Makoto mengikuti pesta Oger Hutan. Namun, Makoto melihat Mondo dan Adono tengah berselisih di dalam hutan. Lalu tiba-tiba muncul mayat hidup yang merupakan seorang Lici yang keluar dari dalam tubuh Mondo. Lici langsung membunuh Adono dengan menggunakan kekuatannya. Makoto pun langsung datang menghampiri Lici. Dan dia bertanya kenapa Lici membunuh mereka. Lici menanggapi kalau dia tak membunuh Mondo, melainkan hanya menyerap energi kehidupannya saja. Sementara untuk Adono, dia memiliki hubungan dengan makhluk yang merepotkan, sehingga ia pun membunuhnya. Lalu terungkaplah tujuan dari Lici yang ingin mengetahui sesuatu dari Makoto. Kemudian Lici mulai menggunakan mantra sihirnya untuk menyerang Makoto. Tapi ternyata mantra itu tak mempan padanya. Sehingga akhirnya Makoto berbalik menyerang dengan menggunakan sihir kegelapan untuk melahap Lici. Namun Makoto langsung menghentikan sihirnya karena dia tak ingin membunuh Lici. Saat itu Makoto menggunakan telepati untuk menghubungi Tomoe. Lalu Makoto mengatakan kalau dia akan berbicara dengan Lici nanti. Mendengar hal itu, Tomoe pun langsung mengirim Lici ke dalam Demiplan. Para tetua desa Oger Hutan menganggap jika Makoto bukanlah pedagang biasa. Hingga terungkaplah tujuan awal dari mereka yang ternyata ingin membunuh Makoto. Di sisi lain, Tomoe teringat sesuatu. Lalu ia pun langsung menghampiri Nilkhistori untuk mengungkapkan jati dirinya sebagai sang naga agung. Melihat hal itu, Nilkhistori langsung meminta yang lain untuk menundukkan kepalanya pada Tomoe. Namun Tomoe mengatakan pada mereka jika penghormatan itu seharusnya ditunjukkan pada tuan mudanya. Karena saat ini Tomoe hanyalah seorang pelayan bagi Makoto. Mendengar hal itu, para Oger Hutan langsung terdiam karena saking terkejutnya. Beberapa saat kemudian, Makoto kembali ke dalam Demiplan untuk menginterogasi Lici.
Saat itu dia bertanya pada Lici tentang apa yang dia lakukan di desa Oger Hutan. Lici menanggapi kalau dia berniat untuk mengidentifikasi kemampuan mereka. Lalu Lici melanjutkan kalau semua yang dilakukan adalah untuk menjadi seorang Gran, yang mana Gran adalah seorang manusia berperingkat tinggi yang melampaui keberadaan manusia biasa. Tomoe pun menanyakan apakah alasan Lici ingin menjadi Gran adalah karena dia mengetahui keberadaan tentang dunia lain. Lici yang mendengarnya, ia pun terkejut dan berkata kalau itu memanglah benar. Karena jika dia menjadi seorang Gran, maka dia bisa mengunjungi dunia manapun sesuai keinginannya. Saat itulah Tomoe langsung menjelaskan sebuah kebenaran, yang mana orang yang berhasil mengunjungi dunia lain bukan karena mereka adalah seorang Gran, melainkan mereka yang berhasil pergi ke dunia lain adalah yang berhak disebut sebagai Gran. Setelah mendengar penjelasan dari Tomoe, Lici pun merasa murung dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri untuk apa yang dia lakukan selama ini. Saat itulah Tomoe menyarankan pada Lici agar mau menjadi pelayan Makoto. Dia menjamin kalau Lici tak akan menyesalinya. Lalu terlihat setelah kedua belah pihak setuju, akhirnya Makoto dan Lici langsung membuat kontrak. Setelah kontrak selesai, Lici berubah menjadi pria berwajah tampan. Tomoe berniat untuk membawa Lici ke dalam ruangan memori untuk mengajarinya berbagai hal. Namun muncul ledakan yang membuat Tomoe merasa kesakitan hingga akhirnya ia pun pingsan. Makoto pun segera meminta Mio untuk menghentikan pendarahan Tomoe. Sementara itu, Makoto akan menuju lokasi ledakan bersama dengan Lici. Saat dalam perjalanan, Lici terjatuh karena belum terbiasa dengan tubuhnya. Sehingga ia pun berniat untuk menyembuhkan orang yang terluka dengan menggunakan sihir penyembuhannya. Lalu terlihat Lici langsung menggunakan sihir penyembuh jarak jauh untuk menyembuhkan para korban. Sementara Makoto akan melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke kota ilusi. Sesampainya di sana, dia melihat banyak korban akibat ledakan. Lalu Makoto langsung menghampiri Hokuto yang terluka parah. Saat itu Makoto mempertanyakan regenerasi super yang dimiliki oleh Ras Salke. Namun seketika Makoto langsung terdiam karena dia teringat tentang kematian kucingnya di dunianya dulu. Lici pun melaporkan pada tuannya jika dia sudah berhasil menyelamatkan semua ras di daerah sekitar. Tapi Hokuto yang berada di sekitar Makoto adalah orang yang paling terluka parah. Sehingga ia pun berniat untuk memfokuskan mantranya pada Hokuto. Mendengar hal itu, Makoto pun menyadari jika Hokuto tidaklah mati. Lalu Makoto mendapatkan sebuah ide untuk menggabungkan dua mantra Kai, sehingga dengan begitu maka dia akan mempercepat penyembuhan Hokuto. Beberapa saat kemudian Hokuto pun tersadar dan masih terlihat lemah. Saat itu Lici mengatakan pada Makoto jika situasinya sudah stabil, sehingga dia bisa mengatasinya sendirian. Makoto yang mendengarnya, ia pun merasa lega. Kemudian dia langsung pergi untuk memeriksa keadaan sekitar. Saat itulah Makoto merasakan adanya keanehan karena mana miliknya tersebar di seluruh tempat itu. Lalu Makoto dihampiri oleh seorang orc kecil yang menangis dan menunjuk arah dari sumber ledakan. Makoto langsung pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh orc tadi. Sesampainya di sana, Makoto melihat adanya jejak gerbang kabut yang perlahan menghilang. Makoto teringat perkataan Mio yang mengatakan jika orang yang bisa menyebarkan kesadarannya hanya saat mereka mati. Makoto pun langsung panik dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Setelah itu, Makoto menghampiri sebuah gerbang kabut yang dipakai oleh petualang dan berniat untuk menanyakan situasi pada petualang itu. Namun setelah Makoto menyentuh gerbang kabut, ia pun langsung melihat ingatan dari petualang wanita yang ia selamatkan dulu. Dalam ingatan itu, para petualang berniat untuk mencuri senjata yang berada di dalam gudang. Tapi mereka dihentikan oleh seorang orc. Lalu petualang wanita itu melemparkan kantung yang berisikan cincin Draupnir yang sudah penuh. Sehingga cincin itu pun langsung meledak. Cloning Tomoe mencoba menggunakan perisai air untuk meminimalisir ledakan itu. Melihat ingatan itu, Makoto langsung memasuki gerbang kabut dan bertemu dengan petualang wanita. Wajah Makoto berubah drastis.
Dan ia pun berpikir kalau dari dalam lubuk hatinya, Makoto berharap jika seharusnya dia membunuh ketiga petualang itu dari dulu, sehingga kejadian ini tak akan mungkin terjadi. Makoto mulai mengeluarkan pedang pendek milik Ok yang menjadi gerbang ledakan. Setelah itu, petualang wanita yang ketakutan, ia pun berniat menyerang Makoto. Namun, Makoto langsung memotong kedua tangan petualang itu. Lalu, ia pun langsung membunuhnya. Setelah itu, Makoto terlihat sedih karena teringat jika di dunia asalnya dulu, kematian adalah hal yang menyedihkan. Hari berikutnya, Makoto mengadakan upacara peringatan untuk cloning Tomoe dan juga seorang Ok. Mayat mereka tak bisa ditemukan karena mereka berada di pusat ledakan. Setelah berakhirnya upacara pemakaman, Makoto tengah berada di rumahnya dan memberikan nama baru kepada Lichi, yaitu namanya mulai sekarang adalah Shiki, yang mana nama itu berarti pengetahuan dan akal sehat. Menurut Makoto, nama itu cocok digunakan oleh Lichi karena dia mengetahui berbagai hal tentang sihir. Setelah itu, Makoto mendatangi Emma dan mengatakan tentang divisi spesial. Hal itu dilakukan dengan membuat dinding di sekitar kota agar para petualang percaya dengan adanya kota ilusi. Sehingga dengan begitu, maka akan mencegah anak-anak ataupun spesies yang lemah untuk berkontak dengan petualang. Lalu, Makoto memberikan tugas lain pada Miss Lizard, yaitu berpatroli. Sementara untuk ras Alke, mereka diperintahkan untuk berpura-pura menjadi petualang yang menetap di kota ilusi. Ketika esok tiba, Makoto mendatangi perusahaan Rembrandt untuk menemui Patrick. Patrick memberitahukan tentang kota netral yang bernama kota Rosgard. Lalu terlihat, Morris memperlihatkan sebuah peta yang menunjukkan jika kota Rosgard berada di antara kerajaan Limia dan juga kekaisaran Gritonia. Kemudian Patrick mulai bertanya kapan Makoto akan berangkat. Mendengar hal itu, Makoto menanggapi kalau dia sudah memberikan tugas pembukaan toko pada temannya. Sehingga dengan kata lain, Makoto akan bisa segera berangkat. Patrick yang mendengarnya, ia pun mengatakan kalau dia akan segera membuat surat rekomendasi untuk Makoto. Makoto langsung berterima kasih pada Patrick karena sudah banyak membantu. Sehingga ia pun merasa tak sopan kalau pergi begitu saja. Hingga akhirnya Makoto memutuskan untuk membuka topengnya dan menunjukkan wajah aslinya pada Patrick. Melihat situasi itu, Patrick dan juga Morris langsung terkejut. Tapi Patrick langsung mengatakan kalau itu tak masalah karena kepercayaannya pada Makoto akan tetap sama. Setelah itu, Makoto kembali ke dalam Demiplan untuk memberitahukan situasinya pada para pelayannya, yaitu dia akan segera pergi ke kota Rosgard bersama dengan Shiki. Karena menurutnya pekerjaan ini sangat cocok dilakukan bersamanya. Karena dia adalah mantan manusia dan dia juga tak mungkin akan menghancurkan kota. Lalu terlihat Makoto menjelaskan tujuannya yang ingin mengetahui banyak hal tentang dunia ini. Sehingga Makoto pun meminta maaf karena dia harus pergi ketika Demiplan masih dalam kondisi yang tidak sempurna. Lalu seketika Makoto memberikan hadiah perpisahan pada Tomoe dan juga Miu, yang mana Tomoe diberikan memori seni berpedang, sementara Miu diberikan memori tentang senjata api yang sangat ingin dia pelajari. Setelah menerima hadiah itu, Tomoe dan Miu memutuskan untuk mengalah dari Shiki. Lalu Tomoe mengatakan kalau dia berniat untuk membawa para ogre hutan ke dalam Demiplan. Ketika esok hari, Makoto mengucapkan salam perpisahan pada para penduduk Demiplan, serta mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Rembrandt yang telah banyak membantu. Makoto pun memulai perjalanannya seperti seorang pengelana. Hingga akhirnya Makoto telah sampai di Akademi Rosgard. Namun seketika, sang dewi langsung menggunakan kekuatannya untuk mengirimkan Makoto di tengah medan perang antara manusia dan iblis. Kemudian terlihat Makoto langsung diserang oleh seorang wanita bernama Sofia Bulga. Saat itu Makoto kesakitan karena kedua jarinya telah terpotong. Di sisi lain, rekan Sofia yang bernama Lancer dan dikenal sebagai Mitsurugi, ia pun datang dari belakang Sofia. Sementara itu, Makoto berniat menghubungi ketiga pelayannya,
Namun tak ada jawaban sama sekali. Sofia kembali menyerang Makoto dengan pedangnya, tapi Makoto berhasil melindungi dirinya dengan kai pertahanan. Setelah itu, Mitsurugi langsung meminta Sofia untuk menyingkirkan Makoto. Melihat situasi itu, Makoto langsung menggunakan pakaian yang dibuat oleh Rugui. Lalu ia pun menggunakan serangan sihir api beruntun untuk membuat celah. Tapi ternyata Makoto kembali dihadang oleh dinding pedang milik Mitsurugi, sehingga membuatnya kesulitan untuk berlari. Sofia dan Mitsurugi berhasil menyusul Makoto dan langsung menghadangnya. Sofia menggunakan cincin untuk menghilangkan perlindungan Dewi. Tapi Makoto mengatakan kalau dia tak pernah menerima perlindungan Dewi. Mitsurugi yang mendengarnya, ia pun bertanya, kenapa Makoto bisa datang dengan diselimuti cahaya keemasan Dewi. Makoto menanggapi jika itu juga hal yang ingin dia ketahui, karena dia hanyalah seorang pedagang. Makoto terlihat serius dan langsung melepaskan cincin Draupnir untuk melakukan pelepasan mana. Saat itu, Makoto berniat menggunakan Uchine yang dibuat oleh para dwarf. Lalu Makoto membentuk panah api untuk menyerang Sofia dan Mitsurugi. Lalu Makoto kembali melanjutkan serangannya dengan panah air hingga mampu mendesak mereka berdua. Namun seketika, Sofia langsung muncul di depan Makoto untuk melakukan tebasan ke arah atas. Tapi Makoto menggunakan Uchine hingga mampu menghancurkan pedang milik Sofia. Melihat situasi itu, Sofia membawa Makoto ke atas langit dan menjatuhkannya ke arah ratusan pedang milik Mitsurugi. Makoto menyadari jika dia masih memiliki waktu, sehingga ia pun menggunakan serangan api untuk menghancurkan semua pedang. Setelah itu, Makoto langsung mengakhirinya dengan serangan panah air yang disatukan dengan cincin Draupnir. Lalu serangan itu muncul dari langit dan membuat ledakan besar di sekitar tempat itu. Waktu pun telah berlalu, di mana Makoto terbangun dan dia berada di Demiplan dengan luka di tangannya sudah sembuh. Sementara itu, di dalam perusahaan Rembrandt, mereka mendapatkan laporan dari informan yang mengatakan jika pertempuran Benteng Stella muncul sebuah ledakan yang disebabkan oleh murid ketiga Dewi. Kembali ke tempat Makoto yang tengah berbincang dengan ketiga pelayannya mengenai kejadian yang dia alami. Setelah perbincangan itu, Tomoe mulai memperkenalkan seseorang pada tuanya. Hingga setelah beberapa saat, datanglah cloning baru Tomoe yang menggunakan cincin Makoto sebagai intinya. Lalu terlihat, Makoto langsung memberikan sebuah nama padanya, yaitu Komoe. Di lain tempat, para ogger hutan tengah menjalani pelatihan bersama dengan Agares serta Lidi. Hari berikutnya, toko Kusunoha sudah dibuka. Saat itu, ada seorang petualang yang komplain karena pegawai toko itu adalah Ajin. Namun seketika, Beren langsung memperbaiki senjata milik petualang itu dan juga mempromosikan obat kualitas tinggi untuk menyembuhkan luka dan dengan harga yang murah. Para petualang terlihat antusias ketika melihat produk-produk di dalam toko itu. Hingga ketika sore hari, Makoto yang tengah duduk dan berpikir tentang adanya dua orang lain dari dunianya dulu dan dia dipanggil sebagai seorang pahlawan. Tapi Makoto menyadari jika sekarang dia belum bisa menemui mereka. Lalu terlihat Makoto mengungkapkan rencananya untuk mempelajari soal orang tuanya di dunia lain, sehingga dia akan bekerja keras untuk hal itu.